Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 149 di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, hadis ini membahas tentang apa saja sih yang mesti dilakukan oleh seorang pria kepada seorang suami kepada istrinya yang sedang haid. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma yuhillu li rajulin min imra'atihi wa hiya haidun faqala ma fawqal izari, rawahu Abu Daud wa dha'afahu. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, annahu sa'alan nabiyya, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sa'alan nabiyya, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuhillu, apakah yang diperbolehkan li rajulin, bagi seorang laki-laki, min imra'atihi, terhadap wanitanya atau istrinya, wahia haidun, sedangkan seorang wanita tersebut haidun, sedang haid. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma fauqal izari, apapun semua yang berada di atas kain atau sarung. Rawahu Abu Daud wa dha'afahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa dha'afahu, dan beliau menilai hadis ini dhaif. Nah, di sini kalau misal di dalam bahasa bahasa fikih Fathul Qoribnya itu al-istimta baina surah wa rukbah. Itu kalau dalam bahasa fikih Fathul Qoribnya, jadi bersenang-senang antara pusar dan lutut. Nah, kalau misal di hadis itu mau fauqal izar, jadi kalau yang namanya istimta baina surah wa rukbah itu tidak boleh, jadi antara pusar dan lutut itu tidak boleh. Tapi kalau ma fauqal izar, yang di atas pusar, itu tidak ada masalah. Semua yang berada di atas pusar itu tidak ada masalah di sini. Kalau kita lihat makna keseluruhannya adalah membendung semua penyebab yang dapat menimbulkan bahaya ya dalam suatu masalah syariat yang besar, itu hukumnya adalah wajib. Jadi upaya yang kita lakukan seperti ini ya, yang misalkan hanya bersenang-senang di atas pusar, di atas kain, itu adalah hukumnya wajib gitu. Jadi fungsinya itu yang hadis ini adalah untuk membendung semua
penyebab yang menimbulkan bahaya, yang merupakan salah satu masalah syariat yang besar. Pentasyri sangat besar perhatiannya terhadap masalah ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena meremehkan sarana kausalitas dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam menempuh tujuan. Di dalam sebuah hadis ini disebutkan faman hama haulal hima yusiqu au ayyaqa fihi. Barang siapa yang berkeliling di sekitar tempat yang terlarang, niscaya ia akan terjerumus ke dalamnya. Jadi barang siapa yang berkeliling di sekitar tempat yang terlarang, niscaya ia akan terjerumus ke dalamnya. Jadi ini sih bahasa kinayah semua ya sebenarnya. Mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan di situ apa saja sih yang berkeliling di sekitar tempat yang terlarang ketika seseorang wanita tersebut ketika istri kita tadi sedang haid di situ. Jadi jangan sampai kita main-main di area yang terlarang. Cukup yang di atas sarung saja. Yang di atas sarung ini maksudnya di atas pusar itu. Karena itu syariat hanya memperbolehkan bersenang-senang dengan istri yang sedang haid dalam batasan luar kain, ya kan? Dan bukan pada bagian dalamnya. Di antara para ulama ada yang menganggap sebagai suatu hal yang wajib demi tindakan preventif. Ada pula yang menganggapnya sebagai sunnah saja. Nah, jadi fawqal izar ini di atas kain, artinya kita masih seorang wanita tersebut masih menggunakan pakaiannya seperti itu. Ada juga yang berpendapat bersenang-senang itu walaupun tidak menggunakan kain tapi di atas pusarnya itu. Tapi kalau hadis ini adalah di atas kain ini maksudnya ya masih dalam keadaan berpakaian kayak gitu ya. Gitu. Kalau yang di atas pusar itu hadis yang kemarin, ya kan? Hadis yang kemarin, dan itu juga ada dibahas di dalam kitab Fathul Qorib. Nah, kalau kita analisis lafadznya afahu, hadis ini dinilai dhaif oleh Imam Abu Dawud, dan ia mengatakan bahwa hadis ini kurang kuat. Jadi kedudukan hadisnya kurang kuat. Tapi ini bisa digunakan kalau kedudukan hadis, ingat, kedudukan hadis memang tidak kuat, tapi apakah ini bisa dipakai? Boleh-boleh saja itu sebagai tindakan kita sebagai tindakan preventif supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Islam. Itu. Jadi kalau misalkan kita sudah menggauli istri kita, sudah terjerumus ke bab-bab yang dilarang oleh syariat, menggauli istri pada saat haid, nah itu yang tidak boleh. Makanya hadis ini meskipun dhaif dan kurang kuat bisa digunakan. Fikih hadisnya adalah diharamkan menggauli anggota tubuh istri yang tertutup oleh kain. Jadi yang tertutup oleh kain tadi diharamkan menggauli anggota tubuh istri, yaitu antara pusar dan lutut. Kalau dalam bahasa fikihnya sudah saya jelaskan itu ya, al-istimta baina surah wa rukbah, itu bersenang-senang antara pusar dan lutut. Makna hadis ini membatasi kemutlakan umumnya, yang mana makna yang terkandung dalam hadis yang terdahulu yaitu mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah,
lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah, yaitu bersetubuh. Ini yang sebelumnya kan. Jadi ada batasannya nih. Apa saja sih yang mesti kita lakukan pada saat kita melakukan segala sesuatunya kecuali bersetubuh, yaitu tadi pada saat kita bersenang-senang, posisinya pakaian wanita tersebut harus anggota tubuh wanita tersebut harus tertutup. Jadi di sini adalah ma fauqal izar. Jadi semua di atas kain, apapun itu yang di atas kain. Ya, otomatis ya bagian sini saja yang kainnya aja gitu, baju, celana dan lain sebagainya di situ kan. Yang diperbolehkan untuk digauli hanyalah anggota tubuh bagian luar atau bagian atas dari kain, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi menurut pendapat Imam Ahmad, menggauli antara pusar dan lutut diperbolehkan sekalipun tanpa penghalang, berlandaskan kepada keumuman makna hadis di atas tadi, yaitu lakukanlah segala sesuatunya kecuali bersetubuh. Mengenai perintah ini, mengenai perintah untuk memakai kain, menurutnya hanya mengandung makna sunnah, bukan wajib. Nah, itu menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau Indonesia yang mana mayoritas mazhabnya Syafi'i, mayoritas ustadz-ustadz di Indonesia, ulama-ulama di Indonesia, untuk masalah ini mengambil pandangan Al-Imam Syafi'i, yang mana kalau misalkan pengen bersenang-senang dengan istrinya, itu posisinya yang pertama di luar, di atas di atas pusar, seperti itu. Nah, kemudian juga yang di sini adalah posisinya menggunakan kain, menggunakan baju berpakaian, seperti itu. Itu biasanya yang digunakan oleh ustadz-ustadz atau ulama-ulama di Indonesia, itu menurut pandangan Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan ya tidak ada masalah seperti itu, baik itu tanpa penghalang atau menggunakan penghalang, seperti itu, yaitu menggauli antara pusar dan lutut. Jadi itu diperbolehkan menurut Imam Ahmad bin Hambal itu. Tapi kalau ulama-ulama yang lain sekelas Imam Syafi'i itu tidak memperbolehkan. Tuh. Karena kalau sudah menggauli istri itu di saat haidnya, nah itu nanti berbahaya dan itu dilarang oleh syariat agama Islam. Kalau misalkan dia menggunakan penghalang apa segala macam, itu perintah memakai kain itu hanya hukumnya sunat, bukan wajib, itu menurut pandangannya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini juga kalau kita runut ya, memang banyak perbedaan pandangan dari kalangan ulama masalah hukum itu. Jadi slow saja ya kan itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang dirasa kurang. Kalau misalkan ada kritikan dan saran, boleh diatur di kolom komentar. Nah, saya istilahnya membicarakan masalah hukum hanya berdasarkan beberapa kitab saja, yaitu kitab Fathul Qorib, kemudian Bulughul Maram, dan kitab-kitab penunjang lainnya. Belum sampai ke pembahasan kitab-kitab yang lebih
besar lagi itu karena ketidakmampuan saya sendiri. Kemudian juga itu ya bisa diatur di kolom komentar. Kemudian kalau misalkan ada yang apapun yang saya sampaikan di YouTube ini pada konten-konten ini yang mungkin teman-teman bisa mendapatkan manfaat, saya ucapkan terima kasih banyak, ya kan, bisa di-sharekan ke teman-teman yang lainnya, ke keluarga-keluarga yang lainnya. Diupayakan teman-teman sudah mampu dan memahami daripada isi video itu. Dan juga saran saya pribadi, apabila teman-teman masukan saya juga buat teman-teman, apabila teman-teman menonton channel ini, menonton video-video yang ada di konten ini ataupun di channel-channel orang lain, upayakan teman-teman juga punya referensinya. Selain menonton itu secara full, tapi juga teman-teman punya referensi yang lain kalau misalkan mau memberikan kritikan, masukan dan lain sebagainya, itu supaya di sini bisa memberikan manfaat, kemudian bisa menambah wawasan kita lagi seperti itu. Oke, akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.